Arda Güler miliki rekor lebih baik ketimbang Lamine Yamal. Penampilan 2 gol Arda Güler yang luar biasa melawan Villarreal dalam hasil imbang 4-4 yang mendebarkan menjadikan totalnya menjadi 6 gol di La Liga. Dengan ini pemain muda Real Madrid ini mengungguli bintang baru Barcelona Lamine Yamal yang mengoleksi 5 gol di Liga. Perbandingan antara Arda Güler dan Yamal sangat mencolok, terutama karena Güler melewatkan sebagian besar paruh pertama musim ini karena cedera. Bahkan setelah sembuh, pemain asal Turki itu tak mendapat kesempatan bermain reguler bersama tim utama. Baru setelah Real Madrid mengamankan gelar La Liga, Güler mulai mendapatkan lebih banyak peluang untuk bermain secara reguler. Namun meski peluangnya terbatas, Güler berhasil mengungguli Yamal hanya dalam 10 pertandingan Liga dibandingkan partisipasi Yamal dalam 36 pertandingan. Tingkat skor Güler di Liga sangat mengesankan. Dia telah mencetak gol setiap 63 menit, total bermain 373 menit di Liga. Sebaliknya, Yamal membutuhkan waktu 427 menit untuk mencetak gol dengan waktu bermain lebih dari 2000 menit. Meskipun angka-angka ini menegaskan bagi Güler, angka-angka tersebut tidak menjelaskan keseluruhan cerita karena Yamal juga menyumbang 8 assist sehingga total kontribusi golnya di Liga adalah 13. Namun ia mencapainya setelah bermain 2134 menit. Melihat catatan dua talenta muda ini, jelas masa depan La Liga cerah. Baik Barcelona dan Real Madrid memiliki pemain menjanjikan yang siap menjadi bintang besar berikutnya di dunia sepak bola. Untuk itu, Barcelona berencana membangun timnya di sekitar Yamal. Resmi, Toni Kroos mengumumkan pengunduran dirinya. Legenda Real Madrid Toni Kroos telah mengumumkan di media sosialnya bahwa ia akan pensiun setelah UEFA Euro mendatang yang akan dimainkan musim panas ini. Oleh karena itu, pertandingan terakhirnya untuk Real Madrid adalah final Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Seperti yang selalu dia katakan, Kroos akan pergi dengan posisi teratas. Musim 2023-2024 telah menjadi salah satu musim terbaiknya sebagai pemain dan dia memiliki banyak bahan bakar tersisa untuk berpikir bahwa dia bisa menjadi pemain yang sangat relevan dan starter yang tak terbantahkan untuk Real Madrid tahun depan. Meski begitu, keputusan Kroos merupakan keputusan yang sangat matang. Jelas bahwa meninggalkan pertandingan saat masih berada di puncak adalah prioritas baginya, dan itu berarti bahwa penggemar Real Madrid tidak akan melihat penurunannya. Kroos bukan hanya salah satu gelandang terbaik dalam sejarah klub, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah olahraga, pemain yang benar-benar luar biasa. Setelah 10 tahun, di akhir musim bab ini berakhir, saya tidak akan pernah melupakan masa sukses yang kurang ajar itu. Saya terutama ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menyambut saya dengan hati terbuka dan mempercayai saya. Tapi yang terutama saya ingin untuk mengucapkan terima kasih para Madridista terkasih atas kasih sayang dan cinta kalian dari hari pertama hingga hari terakhir, katanya. Kylian Mbappe belum resmi gabung Real Madrid, bintang PSG buka suara. Bintang PSG Kylian Mbappe mendapat wejangan dari rekan senegara meski belum resmi gabung Real Madrid. Teka-teki soal masa depan Kylian Mbappe di PSG mulai terungkap. Kapten timnas Prancis tersebut memutuskan cabut dari Les Parisiens pada akhir musim 2023-2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Mbappe pada Jumat 10 Mei 2024 waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Sang bomber juga menyampaikan soal alasannya pergi dari PSG sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukungnya selama ini. Saya ingin berbicara dengan Anda, ucap Mbappe. Saya selalu mengatakan bahwa saya akan berbicara dengan Anda ketika saatnya tiba, jadi saya ingin mengumumkan kepada Anda semua bahwa ini adalah tahun terakhir saya di Paris Saint-Germain. Saya tidak akan memperpanjang kontrak dan petualangan akan berakhir dalam beberapa minggu. Saya akan memainkan pertandingan terakhir saya di Parc des Princes pada hari Minggu. Itu penuh emosi. Bertahun-tahun di mana saya mendapat kesempatan dan kehormatan besar menjadi anggota klub Prancis terbesar, salah satu yang terbaik di dunia, yang memungkinkan saya untuk tiba di sini untuk mendapatkan pengalaman pertama saya di klub dengan banyak tekanan, Ibu Mbappe. Carlo Ancelotti sudah kantongi nama-nama yang akan jadi skuad inti. Real Madrid akan mengincar gelar Liga Champions UEFA ke-15 mereka ketika mereka menghadapi Borussia Dortmund di Wembley pada 1 Juni. Carlo Ancelotti sudah kantongi nama-nama yang akan jadi skuad inti. Menjelang pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu ini, Carlo Ancelotti diberkati dengan kembalinya duo bertahan Eder Militao dan Thibaut Courtois. Keduanya kemungkinan besar akan tersedia untuk seleksi melawan Borussia Dortmund pada awal bulan depan.
Salah satunya kemungkinan besar akan menjadi starter di starting 11 ideal Ancelotti di final Liga Champions seperti dilansir Marca. Siapa yang akan menjadi starter di lini depan telah menjadi bahan pembicaraan di Real Madrid akhir-akhir ini. Dengan kembalinya Courtois membuat banyak orang percaya bahwa dia akan diutamakan daripada Andre Lunin. Ancelotti tampaknya berpikiran sama dan akan menurunkan Courtois sebagai penjaga gawang. Pemain Belgia itu akan mendapat dukungan dari lini pertahanan terorganisir yang dipimpin oleh Antonio Rudiger. Pemain internasional Jerman itu akan bermitra dengan sesama pemain veteran Nacho Fernandes di jantung pertahanan, terutama dengan Aurelien Tchouameni yang absen di final UCL. Di tempat lain, Dani Carvajal dan Ferland Mendy diperkirakan akan beroperasi sebagai fullback. Pindah ke lini tengah, Toni Kroos adalah starter yang pasti karena pengalamannya dan kepemimpinan yang ia tawarkan. Kemampuannya mengendalikan permainan juga penting bagi Real Madrid. Kroos akan berduet dengan Eduardo Camavinga di slot lini tengah bertahan, sedangkan Federico Valverde akan berperan sebagai eksekutor menyerang, berupaya menciptakan kemelut di sepertiga akhir lapangan.